Selamat datang di video saya. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai routing statik menggunakan Cisco Packet Tracker. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakiki dengan NIM 2005009744075 dari kelas PTI 2020A. Pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya, cara kerja routing statik dibagi menjadi tiga, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Beberapa parameter yang ada pada routing. Yang pertama, destination adalah alat tujuan dan network dan biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, brief source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan terakhir, distance adalah jarak administrator jaringan dari router. Selanjutnya, keuntungan menggunakan routing statik. Yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak. Selanjutnya, kerugian menggunakan routing statik. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai routing statik menggunakan Cisco Packet Tracker. Itu kita masuk ke Cisco Packet Tracker. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa perangkatnya. Setelah itu kita hubungkan dari PC 1 ke router 1. Dari PC 2 kita hubungkan ke router 1. Dan dari PC 3 kita hubungkan ke router 2. Setelah itu kita hubungkan menggunakan yang ini dari server 1 ke router 3. Dan dari server 2 kita hubungkan ke router 3 juga. Dan juga kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Dari router 1 ke router 3. Dan yang terakhir, dari router 3 kita hubungkan ke router 2.
Maaf, ada yang salah. Kita coba lagi. Sudah. Setelah itu kita tuliskan pada router 1 config fast ethernet 0/0, serial 2/0. Ini menghubungkan ke router 3. Kita ketik 12.12.12.1. untuk subnet masnya 255.255.255.0, kemudian kita on kan. Lalu yang serial 3/0 IP address-nya 13.13.13.1, subnet masnya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Kita on kan port statusnya, kemudian fast ethernet 0/0, kita ketikkan IP address-nya 192.168.1.1.162. Lalu untuk subnet masnya kita ganti yang belakang 192. Kita klik on pada port status. Setelah itu pada fast ethernet 1/0 IP address-nya kita ketikkan 192.168.126. Maaf, ada kesalahan. Kita ulangi lagi, 192.168.1.126. Lalu untuk subnet masnya sama, lalu kita on kan, jangan lupa kita close. Selanjutnya pada PC 1 kita ketik IP configuration-nya 192.168.1.1 untuk IP address. Untuk subnet masnya yang paling belakang kita ganti 192. Untuk gateway-nya kita ketikkan 192.168.1 dan yang terakhir 62. Kita close. Lanjut ke PC 2, desktop, IP configuration, IP address kita ketikkan 192.168.1.165. yang terakhir subnet masnya 192. Default gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.1.126. Oke, kita close. Selanjutnya pada router 2, pada serial 2 kita ketikkan IP address-nya 12.12.12 dan 2 yang belakang. Untuk subnet masnya kita ganti menjadi 255.255.255.0. lalu kita on kan, jangan lupa. Untuk serial 3/0 IP address-nya kita ketikkan 23.23.23.2. subnet masnya 255.255.255.0. lalu kita on kan juga port statusnya. Lalu untuk fast ethernet 0/0 IP address-nya 192.168.1.1.1.
1.1.254. Subnet masnya kita ganti 128. Kalau kita on kan, setelah itu Fast Ethernet 1/0. Kalau kita close untuk router 3 sama, kita ubah Fast Ethernet 0/0 nya. Maaf, kita ke PC 3 dulu, ada yang belum. IP address-nya 192.168.1.253. Subnet masnya 255, yang belakang 128. Untuk gateway-nya kita ketikkan 192.168.1.254. Lalu kita close. Pada router 3 serial 2/0 kita ketikkan 13. 1. Subnet masnya 255.0. Lalu kita on kan juga, jangan lupa. Lalu untuk serial 3/0 IP address-nya kita ketikkan 23.3.3/3. Subnet masnya 255.0. Lalu kita on kan, kita close. Setelah itu server 1 desktop IP configuration, IP address-nya kita ketikkan 23. 33.1. Lalu subnet masnya 255, dan yang terakhir 0. Gateway-nya kita ganti menjadi 33. Dan terakhir kita close. Lanjut ke server 2 desktop IP configuration. Pada IP address-nya kita ubah 43.1. Untuk subnet masnya 255.0. Untuk default gateway-nya kita ketikkan 43. Lalu kita close. Setelah itu pada router 3 ada yang belum juga, Fast Ethernet 0/0 kita isikan 33. Subnet masnya 255.0. Kita on kan. Untuk Fast Ethernet 1/0 kita ketikkan 43. Subnet masnya 255.0. Kita on kan statusnya juga, lalu kita close. Nah, setelah itu kita ketikkan statik pada router 1, 2, dan router 3. Nah, seperti di PDF sebelah ini. Nah, ini sudah saya siapkan sebelumnya. Pada router 1 ada 3 jenis. Router 2 juga sudah saya siapkan.
terdapat 3 jenis. Selanjutnya pada router 3 juga sama. Router 3 juga saya sudah siapkan. Nah, ini terdapat 2 jenis, tinggal kita tuliskan saja seperti modul praktikum ini. Kita close. Baik, setelah itu kita lakukan simulation. Kita klik edit filter. Nah, di sini kita mencentang yang IC MP-nya saja, yang lainnya kita hilangkan tanda centangnya. Kita close. Nah, kita coba menggunakan simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita klik ini. Nah, dari PC 1 dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke PC 2. Nah, dari PC 2 dikembalikan lagi ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, ini sudah berhasil. Kita delete. Selanjutnya kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Kita klik. Nah, dari PC 1 dikirim ke router 1, dari router 1 ke router 2, lanjut ke router ke PC 3 tujuannya, lalu dikembalikan lagi ke router 2, ke router 1, lalu kembali ke awal ke PC 1. Kita delete, lalu kita coba lagi dari PC 1 ke server 1. Maka apa yang terjadi kita lihat, dari PC 1 dikirim ke router 1, dikirim ke router 3, dan dikirim ke tujuan, yaitu ke server 1. Selanjutnya, nah, kita delete, kita coba lagi simple PDU dari PC 1 ke server 2. Nah, kita lihat PC 1 dikirim ke router 1, dikirim ke router 3, dan dikirim ke server 2. Kita delete, lalu kita coba lagi simple PDU dari PC 3 ke PC 1. Kita klik. Nah, dikirim ke router 2, lalu ke router 1, dan dikirim ke tujuan, yaitu PC 1. Setelah itu kita klik lagi, dan akan di feedback ke router 1, ke router 2, dan ke tujuan awal ke PC 3. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita delete. Kita mencoba lagi simple PDU dari PC 3 ke PC 2. Kita klik, dikirim ke router 2, lalu dikirim ke router 1, dan dikirim ke tujuannya, yaitu ke PC 2. Dari PC 2 di feedback ke router 1, di feedback ke router 2, dan di feedback ke tujuan awal ke PC 3. Nah, ini berhasil. Kita delete lagi, kita mencoba simple PDU dari PC 3 ke server 1. Kita klik, nah, dikirim ke router 2, menuju ke router 3, dan menuju ke server 1. Setelah itu kembalikan lagi ke router 3, ke router 2, dan ke PC 3. Nah, ini berhasil. Kita delete,
Lalu kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Kita klik, nah PC 3 dikirimkan ke router 2, dari router 2 ke router 3, dari router 3 kirim ke server 2. Setelah itu server 2 di feedback ke router 3, lalu kembalikan lagi ke router 2 dan kembali ke tujuan awal, yaitu PC 3. Kita delete. Nah, setelah itu kita mencoba dari server 1 ke server 2. Di sini apa yang terjadi? Ada server 1 dikirim ke router 3, router 3 dikirim ke server 2, server 2 kirim ke router 3, router 3 ke server 1. Nah, tandanya ini kita delete. Selanjutnya kita coba lagi dari server 1 ke PC 1. Setelah itu kita klik dari server 1 menuju ke router 3. Oh maaf, nah ini tidak bisa karena tidak terhubung. Nah, kita coba lagi dari server 1 ke PC 2 dan hasilnya sama, tidak bisa juga. Maka akan kembalikan ke server 1 ke tujuan awal. Selanjutnya kita delete, lalu kita coba dari server 2 ke server 1. Dari server 1 ke PC 3 kita klik. Ini bisa dari menuju ke router 3, menuju ke router 2 dan menuju ke PC 3. Lalu kembalikan lagi ke router 2, kembali lagi ke router 3 dan kembali ke server 1. Kita delete. Selanjutnya kita klik real time, lalu PC 1 command prompt kita ketikkan tracer 192.168.1253 dan hasilnya kita lihat. Nah, seperti ini. Terdapat 3 jenis. Lalu kita ketik lagi. Kita ketikkan tracer 192.168.165, enter, dan maka akan muncul seperti ini. Sekian penjelasan dan paparan dari saya. Terima kasih.